Gue kayak pantaskah aku berhijab pengen juga menjadi satu wadah untuk orang-orang yang sebenarnya punya cerita yang mungkin relate juga, tapi nggak punya wadah gitu loh untuk kadang kan kita punya masalah ceritanya kemana ya segala macam. Orang tuh sekarang tuh bukan pengen ngingetin atau cuma pengen kayak nge-point out aja gitu. Kamu jelek, aku lebih baik dari kamu dan akhirnya menurut aku bahaya dan aku selalu bilang ini kayak kemarin. Kita nggak pernah tahu proses perjalanan orang. Siapa tahu orang ini emang lagi niat untuk menjadi lebih baik atau pengen pakai hijab. Tapi karena omongan kamu kadang-kadang bisa membuat mereka merubah pikiran. Jadi be careful on what you say gitu. Walaupun mungkin judulnya Pantaskah Aku Berhijab terlihat seperti ini drama religi banget gitu. Tapi Pantaskah Aku Berhijab tuh satu pertanyaan dari ada 10 pertanyaan di dalam film ini gitu. Nggak ada kayak spesifikasi lo harus beragama ini untuk mengerti film ini. Nggak sama sekali. Ini seperti sebuah perjalanan hidup seseorang yang dimana gue sudah berdosa. Apakah gue pantas untuk melanjutkan hidup gue menjadi manusia lagi atau enggak? Halo Trimers, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada cast dari film Pantaskah Aku Berhijab. Tepuk tangan lu dong. Biar rame di sini. Ramai sekali. Rame banget. Selalu seperti itu. Rame banget sih. Selamat datang buat Brian Domani. Hai man. Dan Kak Nadia Arina. Hai. Dari film Pantaskah Aku Berhijab. Judulnya dalam banget deh, Pantaskah Aku Berhijab. Yeah. Ini sebuah dilema kah atau apa mungkin siapa yang mau menjelaskan ke saya tentang filmnya garis besarnya? Ini kenapa judulnya Pantaskah Aku Berhijab? Sebenarnya ada plot twist di endingnya. Oke. Udah dijanjikan plot twist guys, udah dijanjikan. Tapi mau di spoil di sini karena plot twistnya adalah sebenarnya pertanyaan itu keluar dari mulut Brian Domani. Betul. Hah? Iya kan? Masa gitu? banget lagi. Enggak. Beneran lagi. Soalnya sebenarnya judul ini tentang keresahan si Aksa, karakter yang aku mainkan. Oke. Dia melihat dirinya sendiri di kaca, terus dia melihat rambutnya, terus kayak enggak dong, enggak mungkin dong. Pantaskah aku berhijab? Kan di situ juga lu brewok ya gitu kan. Emang kenapa? Kenapa Nadia? Beberapa orang agak aneh sih Pantaskah Aku Berhijab karena sebenarnya mungkin kalau di Islam memang itu sebuah kewajiban gitu loh untuk perempuan untuk memakai hijab gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang masih dalam proses mendalami agama sendiri kayak berhijab tuh sesuatu sebuah step yang besar gitu loh. Jadi untuk mengambil step itu kita sendiri harus meyakini jangan sampai ini keputusan yang nggak selamanya gitu loh, bukan sebuah keputusan yang memang sementara aja. Iya, jangan sampai sementara aja gitu. Jadi Pantaskah Aku Berhijab selain pertanyaan dan keresahan, mau tahu mau apa. Tapi intinya udah bener kok. Percayalah sama diri kamu sendiri. Langsung bang. Udah bagus. Kebanyakan syuting sama 3 orang itu soalnya jadi kayak lucu banget. Tapi intinya maksudnya jangan sampai kita tuh mengambil sebuah desisi yang besar tapi kita sendiri nggak yakin gitu. Dan ini film ini ngepotret keresahan-keresahan apalagi untuk perempuan-perempuan Islam masih muda. Kira-kira pantas gak sih gue berhijab? Gitu. Jadi sebenarnya kan aku a question of pantaskah aku berhijab itu ternyata banyak yang bertanya seperti itu. Bukan mesti kayak orang yang berpikir aja pengen pakai hijab atau enggak. Karena it's a question yang pada akhirnya kan emang pakai hijab tuh sesuatu yang kita insya Allah pengen terbaik itu adalah udah dipakai, insya Allah nggak dilepas lagi kan. Tapi ada a feeling kayak am I worth it? Boleh enggak kayak aku pakai? Maksudnya kayak apakah pantas aku pakai atau enggak? A question yang dimana menurut aku sah-sah aja untuk ditanyakan. Karena memakai hijab itu kan sesuatu yang berat ya. It's a responsibility pada akhirnya gitu. Dan film ini bukan hanya tentang hijabnya juga, tapi pertanyaan-pertanyaan lain seperti pantaskah aku mendapatkan kesempatan kedua? Pantaskah aku bahagia? Pantaskah aku dicintai dengan tulus? Pantaskah aku memaafkan diri saya sendiri? Jadi sebenarnya yes, pantas aku berhijab is the end goal. Tapi ini proses young adult belajar untuk memaafkan dan mencintai dirinya sendiri.
Yes. Ada sisi insecure juga dong berarti di diri. Ya mungkin karena kita semua manusia pasti punya dosa lah gitu kan. Dan kita merasa kayak oke, gue melakukan sebuah dosa yang mungkin buat orang lain itu sangat fatal gitu. Tapi itu terjadi sama gue. Terus kira-kira apa ya tanggapan orang? Apakah gue masih bisa bilang kalau gue tuh orang baik? Walaupun gue melakukan dosa itu. Itu dosa yang sangat krusial, tapi gue gak pernah punya niat buruk sama orang lain. Tapi gue tuh orang baik atau bukan sih? Mungkin itu sih gitu. Dan diwakili oleh Pantaskah Aku Berhijab. Kebimbangan diri gitu kali ya. Kalau Brian sebagai siapa di sini? Saya sebagai hijab ya. Enggak dong. Sampo hijab. Ya. Langsung brand langsung masuk. Enggak, aku sebagai salah satu sahabatnya si Sophie. Jadi peran yang diperankan oleh Nadia namanya Sophie. Itu the main story. Jadi story ini Pantaskah Aku Berhijab tuh ngikutin perjalanannya dia. Dan si Aksa tuh sahabatnya dia yang kita kenal ceritanya dari kecil. Jadi nggak ada filter dan lain-lain. Emang udah sahabatan gitu. Ya, Aksa tuh one of the realest sama honest person dan tulus, salah satu orang yang paling tulus sama si Sophie. Ya, tulus sebagai friend ya. Ya. Cuma sebagai teman doang. Ya, sebagai gimana yang terlanjur dan nonton perempuan aja. sama laki-laki tuh kalau sahabatan bos. Kayaknya nggak mungkin ya. Pasti ada aja yang suka. As a friend awalnya, tapi ya there's something that menghalang mereka awal-awalnya yang pada akhirnya tidak bertemu rasa cintanya, dan cinta yang akhirnya didapatkan tuh menurut aku lebih tulus dan lebih jujur dibanding cinta dari awal kalau PDKT. Tapi matanya Aksa di trailer tuh kayak nggak mungkin cuman temen dia, banyak kok yang diharapkan sama dia kayaknya. Kalau itu kayak bukan matanya Aksa ya, itu matanya Brian Domani yang kalau kata mereka sangat sulit menemukan cast untuk Sophie karena setiap screen test ini gak usah diceritain. Gak ada yang kuat lihat matanya Brian Domani gitu katanya. Oh my god. Emang Nadia bisa tenang-tenang aja di tempat seperti itu ya? Gimana ya Brian? Aku yang deg-degan lihat matanya Nadia Arina. Masa sih? Gila, matanya Nadia Arina kayak aku Beler deg-degan banget. Habis syuting nih pulang jam 3 pagi ketemu 3 orang terus jadi kayak pusing. Nangis mulu kayaknya. Iya. Itu salah satu hal juga kenapa akhirnya aku senang banget si Nadia yang main. Karena jujur aku nggak kebayang sekarang kalau yang main bukan Nadia. Ini karakter Sophie capek. Banget. Capek, emotionally parah banget. Dan aku nggak tahu, you correct me if I'm wrong, tapi emosi yang ditulis di skripnya lumayan mirip. Tapi supaya tidak bosan harus ditunjukkan dengan cara-cara yang berbeda. Dan syukur dia actingnya udah bagus banget kan. Udah dari kemana. Tapi she always gives something different di setiap adegannya. Walaupun ada beberapa momen kayak aku capek, aku nggak nyampe, tapi pada akhirnya tetap she did a great performance gitu menurut aku. Tapi trailernya emang kerasa banget. Nah, ini apa namanya kayak nangis mulu nih kayaknya, gimana emosinya nih, kayak lelah banget dah. Jadi siapa namanya Sophie nih? Iya. Sophie. Lelah sih lelah, cuma mungkin buat gue yang lebih kayak aduh ini gimana tuh lebih kayak karena Sophie sama Aksa ini kita tuh umur berapa ya? 22 ya. Early 20s gitu lah, gitu dan pas banget umur biasanya. Ya kalau kita kan udah late 20s kan, pasti udah beda lah gitu cara nangisnya segala macam. Jadi kayak itu sesuatu yang cukup menantang juga buat aku dan Brian untuk bisa memerankan kira-kira anak umur 20-an awal tuh kalau lagi tantrum kayak apa sih gitu. Iya gitu kayak. Gimana? Oke, bagus. Itu dijadiin meme langsung ya. Kalau lagi kayak patah hati tuh kayak apa, kalau lagi marah tuh kayak apa gitu. Itu menantang banget sih. Dan cara berpikirnya kayak aku juga sebagai Aksa, cara ngasih inputnya juga nggak bisa arti dewasa banget atau berwibawa banget. Jadi emang dan kita juga background itu ceritanya anak kota, anak bukan kota itu dong. Pantaskah Aku Berhijab di kota. Enggak, maksudnya keuangan kita, ekonomikal kita kayak menengah ke bawah. Dan dimana kita nongkrong tuh makan cilok, telur gulung, bukan kayak ke mall dan lain-lain, enggak. Nongkrong itu di jembatan, naik motor di samping jembatan kayak gitu, ngerti sih. Dan dimana kita juga harus mikirin, oke, udah umur segitu dengan status sosial seperti itu gitu. It was fun, tapi pas reading lumayan pusing. Kita berapa lama?
2 minggu, 3 minggu? 2 bulan. Oh, set. Jadi apa aja menjadi Sophie yang menantang selain menangisnya itu? Ya itu sih mengeluarkan ngedeliver script ke visual dengan karakter kita masing-masing dan arahan dari sutradara pastinya Bu Hadra, yang dimana balik lagi kita harus tahu backgroundnya adalah status sosial kita yang seperti itu dengan permasalahan yang seberat itu, ditambah lagi emosi yang keluar itu harus dari anak umur 20 tahun gitu. Dan kita udah 35 ya tahun ini. Iya, aku 34 ya 35. Jadi Gak mungkin banget. kita harus nge-flashback apa ya rasanya dulu. Gitu. Ya. Itu sih mungkin. Ya, kita diskusi pas menurut aku lebih puyeng persiapannya sih. Yang dimana kita diskusi untuk menemukan karakter ini dan dimana sebenarnya menurut aku Aksa itu sangat terbentuk sama Sophie-nya bakal seperti apa. Jadi dia sangat dia sangat pasif dan reaktif aja, bukan orang kasih yang aksi, bukan. Jadi kalau Sophie belum ketemu, Aksa belum ketemu. Dan awal-awal tuh nyari Sophie kayak gimana nih. Jangan terlalu menye-menye, jangan terlalu anak kecil banget juga, tapi tetap ada anak kecil. Jadi kita bahas bener-bener awal tuh fokus dapetin karakter Sophie dan permasalahan Sophie dulu, baru yang lain gitu. Ditambah lagi pada saat kita reading dan proses persiapan itu, sutradara kita lagi haji. Jadi kita tuh ada kayak perbedaan jam. Kalau misalnya kita mau nanya, Bu, kira-kira ini gimana segala macem, bener-bener yang kayak, aduh ini lagi haji loh. Maksudnya kayak gimana ya, nggak enak gitu kan. Salut banget sih, dia tetap ada waktu untuk kita. Jadi soalnya kan schedule kita kan lumayan. Awalnya kan harusnya nggak di bulan itu, tapi ternyata pas, terus akhirnya ternyata Bu Hadra udah siap haji. Ya udah dia jalan, tapi tetap kita syukur ada Bang Komar, acting coach kita, yang ikut pusing bareng kita, dan Bu Hadra tetap menyempatkan waktu walaupun dia lagi haji. Itu quite lucky sih. Dan hasilnya ntar seperti yang kalian lihat nanti tanggal 21 November di bioskop. Kalau Brian, apa yang sulit menjadi Aksa ini? Kayak menjadi orang cowok green flag ya udah cukup sering nih. Green flag banget dia. Iya kan? Kalau gue tuh lihat di sosmed tuh kayak Brian Domani, Brian Domani. Apalagi kemarin kayak bisa ketemu sama fans kan, wih ini mah fan service banget ini filmnya. Fan service mana? Enggak, filmnya kayak fan service banget buat. Nggak tahu lah. Sebenarnya bukan fan service mungkin, tapi menurut gue kayak Pantaskah Aku Berhijab pengen juga menjadi satu wadah untuk orang-orang yang sebenarnya punya cerita yang mungkin relate juga, tapi nggak punya wadah gitu loh untuk kadang kan kita punya masalah, ceritanya kemana ya segala macam. Ini aman gak sih kalau gue cerita di sini? Atau kayak aneh nggak? Gue terlihat aneh nggak sih kalau gue menceritakan permasalahan hidup gue yang seperti ini gitu? Dan alhamdulillahnya Narasi Semesta dan juga film ini mencoba untuk menjadi satu wadah yang kayak kita bisa loh sharing gitu. It's okay. Makanya mereka kemarin bikin fan meeting gitu. Ada betul nangis-nangis itu? Jadi di moment itu, salah satu big triggers aku nggak tahu si Sophie menurut aku itu adalah figur ayah yang tidak ada. Dia fatherless. Ayahnya ada tapi cuman maksudnya nggak ada dalam hidupnya dia. Yang dimana pada akhirnya pas di trailer itu kan udah kelihatan dan banyak orang ternyata punya cerita yang hampir sama. Masalah fatherless, masalah komunikasi dengan orang tuanya kurang nyaman, masalah pernah melakukan kesalahan. Dan kemarin pas yang kita acara meeting with plus kasih unjuk trailer, itu kita kasih safe space buat mereka semua untuk cerita, untuk siapapun yang mau cerita. Dan pada akhirnya kemarin ada beberapa orang yang akhirnya mengeluarkan apa yang mereka ingin omongkan selama ini gitu. Dan dengan tempat yang aman dan tidak dijudge. Jadi emang tujuan juga satu film itu adalah as young adults, kan terkadang kita kayak aduh aku nggak mau cerita ini ke siapa-siapa karena takut mereka ngejudge aku, takut mereka akan melihat aku dengan beda dan lain-lain. Tapi kita kasih unjuk ke mereka, nggak ada masalah yang ngomong. Kalau ada orang yang bertulus dan sayang sama kalian, pasti bakal didengerin. Ngomong aja daripada dipegang sendiri, terus dipendam sendiri terus meledak seperti Sophie. Sophie kan emang karakternya awal itu kayak nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu. Tapi pelan-pelan dia belajar kalau ternyata even ke sahabatnya. Iya, even ke aku sahabat sendiri nggak mau cerita. Tapi akhirnya dia sadar kalau ternyata aku ternyata pantas dicintai sama orang-orang dan juga pantas untuk didengar sama orang gitu. Jadi dia cerita dan mulailah cerita yang Pantaskah Aku Berhijab.
Udah bisa jadi kayak gerakan kayak udah, if you have a problem, nggak ada salahnya, kita semua manusia pasti ada ngelakuin salah seperti Nadia tadi bilang. Tapi ceritalah. Itu sih yang kadang-kadang orang itu tadi takut dijudge, takut mungkin bilang lah gitu doang masalahnya. Karena emang bener gini deh, netizen, tetangga ya. Nggak usah deh gue. Kenapa kamu? Kan orang tuh taunya tuh kayak mungkin beberapa kali nonton ya, aku pakai hijab segala macem, terus bisa lihat sosmed gue gitu kan, kayak gue ngepost kayak pakai tank top deh atau pakai dress yang terlihat terbuka. Aku pun merasakan dijudge kayak, kok kamu nggak pakai hijab gitu, kayak loh makanya aku syuting Pantaskah Aku Berhijab. Itu dia. Everybody has a process dengan cara mereka sendiri gitu, jalannya mereka sendiri, dan menurut aku nggak apa-apa kalau kamu pengen ingetin untuk meski niat baik gitu, oke, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang tuh sekarang tuh bukan pengen ngingetin atau cuma pengen kayak nge-point out aja gitu. Kamu jelek, aku lebih baik dari kamu, dan akhirnya menurut aku bahaya. Dan aku selalu bilang ini kayak kemarin, kita nggak pernah tahu proses perjalanan orang ya. Siapa tahu orang ini emang lagi niat untuk menjadi lebih baik atau pengen pakai hijab, tapi karena omongan kamu kadang-kadang bisa membuat mereka merubah pikiran. Jadi be careful on what you say gitu. Kayak terkadang kalau nggak ada positif ya, bukan baik ya, positifnya menurut kamu, udah langsung ngomong. Netizen emang bahaya nih ketikanya nih. Aduh, netizen tuh parah. Ada kan di dialognya Sofi, aku nggak mau pakai hijab cuma buat tutupin aib. Wah, itu pasti biasanya dipakai sama netizen itu. Ini buat tutupin aib doang. Dialog-dialognya yang sangat relate. Ya kan perjalanan orang berbeda-beda. Tapi ini apakah filmnya akan seberat itu atau masih banyak love story yang bikin senyum penonton nantinya? Sebenarnya sih menurut aku ceritain storyline-nya cukup berat, tapi Bu Hadra sendiri membawa filmnya menjadi sesuatu yang cukup light, cukup gampang di-digest lah. Iya, gampang lah di-digest gitu. Dan satu hal sih yang pengen aku bilang, walaupun mungkin judulnya Pantaskah Aku Berhijab, terlihat seperti ini drama religi banget gitu, tapi sebenarnya ya, aku nggak tahu ya, menurut aku yang menurut aku pun kayak bener tadi kata Brian gitu, Pantaskah Aku Berhijab tuh satu pertanyaan dari ada 10 pertanyaan di dalam film ini gitu. Jadi tapi mungkin yang dipilih itu pada akhirnya, tapi ya ini bisa ditonton sama bener-bener semua orang gitu. Nggak ada kayak spesifikasi lo harus beragama ini untuk mengerti film ini. Nggak sama sekali. Ini seperti sebuah perjalanan hidup seseorang yang dimana gue sudah berdosa, apakah gue pantas untuk melanjutkan hidup gue menjadi manusia lagi atau enggak. Itu sih mungkin garis besarnya. Jadi karena judulnya, karena me personally aku kan pernah bermain beberapa film yang dicap film religi, tapi menurut aku sekarang tuh kata film religi tuh udah nggak terlalu has the same meaning. Soalnya bukan berarti kalau karakter kita agama Islam atau ada adegan sholat itu maksudnya film religi gitu. Not really. Itu emang udah jadi bagian hidup kita di Indonesia gitu. Bagian karakter kita, Sofi dan Aksa, dia emang keluarganya keluarga Muslim gitu. Beragama aja, tapi bukan berarti ini film religi. Mungkin ini drama romance yang ada bumbu religinya, gitu. Tapi bukan religinya yang utamanya. Jadi menurut aku benar kata dia, nggak harus Muslim untuk mengerti film ini. Karena ini emang perjalanan yang adult aja. It's forgiveness of yourself movie gitu. Dan itu kenapa buat aku awalnya juga tertarik sama film ini. Dan dari awal Bu Hadra juga bilang ke aku, ini bukan film drama religi. Ada bumbu religinya, ada adegan-adegan religinya, ada adegan-adegan yang beragamanya kayak sholatnya dan lain-lain. Tapi bukan itu utamanya gitu. Ada mungkin sisi itunya ada dikit bisa diambil, tapi yang utamanya adalah it's okay to ask the questions yang ada di pikiran kamu. Kamu nggak sendirian. Kita semua melakukan salah. Itu intinya. Berarti setiap karakter ini punya perjalanan masing-masing yang akan menemukan pemecahannya, kayak mungkin Sofi apa, Aksa apa. Yes and no. Utamanya emang Sofinya, perjalanan Sofinya. Tapi dengan jalan kayak, Aksa mikir goalsnya dia tuh ini. Tapi di jalannya dia akhirnya dia menemukan jawaban yang sebenarnya. Mamanya dia juga
awalnya aku harusnya gini cara ngomong sama anak aku, tapi ntar lama-kelamaan dia dapat jawabannya sendiri, gitu. Dan menurut aku tuh sebenarnya di film ini nggak ada antagonis, protagonis. Even mungkin Cakra yang jadi pacar aku aja, kalau misalnya udah pada nonton trailernya, istilahnya yang menghamili aku. Dia mungkin bisa seperti itu bukan karena dia jahat dan dia tidak mau bertanggung jawab doang gitu loh. Dia seperti itu karena ada faktor-faktor lain yang kayak dia sebagai yang adults juga, oke, ini terjadi sama gue dan gue belum siap dan gue begini dan gue begitu, dan menurut gue kayak itu sesuatu yang sering banget terjadi di society kita gitu loh. Kita tuh sebenarnya semua nggak ada yang lo orang jahat, yang ini orang baik, nggak ada gitu. Cuman kita pernah punya kesalahan, kita pernah punya desisi yang membuat kita mungkin jadi orang jahatnya gitu. Itu sih. Jadi film ini menurut aku apa ya, sangat manusia sekali gitu karakter-karakternya. Berarti kesalahannya non pacarnya siapa? Cakra. Guntur. Berarti kesalahannya Guntur ini ada alasannya ya, berarti mungkin ya kenapa dia mungkin se-feeling itu mungkin ya. Jadi tapi nggak diceritakan di sini gitu. Karena aku ngerti, mungkin karena kita mungkin kerjaan kita tuh mempelajari manusia ya. Pada akhirnya kan acting mempelajari manusia. Itu pada akhirnya aku ngerti kalau kita tuh nggak ada hitam dan putih. We're all just different shades of gray. Yes. Kita cuman abu-abu. Dan different timeline aja. Iya, kita semua abu-abu, tapi abu-abu yang lebih gelap atau lebih terang gitu. Tapi tetap ada, pasti ada hitamnya, ada putihnya gitu. Dan iya pada akhirnya mungkin orang-orang melihat Sophie, kalau nggak mengikuti cerita Sophie bakal kelihatan kayak lu jelek banget dan lain-lain. Iya, dan gue seantagonis itu sih bisa terlihat juga. Iya bisa kelihatan juga, tapi diajarin kalau semua cerita tuh ada sisi lainnya gitu. Kenapa dia seperti itu? Gitu. Kenapa dia kayak jaga jarak sama Aksa dan lain-lain? Ada ceritanya sendiri, masalahnya sendiri dan lain-lain gitu. Ya, but for this story emang ngikutin story-nya Sophie dulu. Nanti yang sequelnya story-nya Hipsi. Oh, udah ditagih sih. Story Hipsi. Oh iya, by the way di sini ada Hipsi. Ada Hipsi juga. Ada juga. Ada Hipsi, ada Nazira Syafa yang nulis 172 Days, ada Cakra, Kak Dini Aminati, Indra Birowo, ada Bayu. Enggak dong. Enggak ada. Saya bantu di sini aja. Kalau dari Brian, apa yang menyenangkan memerankan sosok Aksa ini? Aska. Baik, Aksa. Bukan karena Aksanya aja ya, tapi menjadi bagian dari proyek ini adalah melihat journey-nya Sophie aja sih. Menjadi bagian dari journey-nya Sophie. Yang Aksa sangat pasif awalnya, terus akhirnya dia lebih kayak berani buat ngomong di ending. Yang awalnya kayak ya udah deh aku ikutin kamu apa aja, sabar. Itu kayak people pleaser gitu. Banget. Tapi akhirnya dia menemukan, oke, I have to step up for myself gitu. Apa kamu udah kayak di akhir trailer? Nonton aja nanti. Lu pernah ngebunuh orang, wih. Apa kan? Itu adegannya itu pusing banget buat dia. Oh iya. Itu kayak aku ingat banget tuh adegan itu. Kayak gue nangis sama marah-marah itu. Bukan karena nangis dan marah-marahnya. Gue udah numb banget, gue nggak tahu. Karena kan apa emang. Apa di baik adegan ada apa? Ada apa? Ada apa ya? Dia hari itu pertama lagi emang capek banget. 3 hari berturut-turut scene-nya berat-berat semua. Yang kedua ada perubahan tiba-tiba di sana yang lumayan signifikan karena masalah set kalau nggak salah ya. Masalah set atau apa gitu. Yang kita udah latihan dan kita udah siapkan berubah. Dan dia udah capek. Aku melihatnya ya, dia udah capek, udah ini terus tiba-tiba kayak ada perubahan, was that last straw. Saya nggak langsung kayak ngeblok gitu, boom. Kayak aku nggak bisa, I'm numb, aku nggak ngerasain apa-apa berakhir. Itu ada kali berapa menit sebelumnya kita kayak ngobrol dulu kayak. Ya mungkin kayak tadi ya di opening kan tiba-tiba gue lagi ngomong tiba-tiba hilang gitu. Iya. Kayak bisa nggak tahu ya, mungkin kenapa ya bro kayak gitu. Ya, itu mungkin semua orang lah. Iya emang beda-beda kan. Dan aku sangat mengerti pas momen itu. Jadi itu juga aku mengerti pada akhirnya my role is to help her out gitu. What do you need? Do you need space? Do you need ini? Do you need Bu Hadra kesini buat ngobrol dan lain-lain. Terus akhirnya aku lupa kita ngapain. Terus dapat scene itu dan ternyata Bu Hadra paling suka scene itu. Iya, tapi bagus. Tapi aku senang banget sih, maksudnya aku beruntung banget bisa kerja sama Brian, maksudnya dia sebagai Aksa. Enggak, beneran, maksudnya kayak karena maksudnya kita ya kamu mungkin udah sering juga lah kerja sama yang lain juga gitu dan semua punya karakternya masing-masing, tapi ini bukan Aksa, ini Brian. Dia tipikal orang yang sangat ya intinya kan bikin film tuh kolektif banget gitu loh. Untuk membuat satu scene
lo nggak akan bisa bagus kalau lawan main lo juga nggak bagus gitu loh. Dan banyak banget ada beberapa pemain yang mungkin hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Ya nggak ada masalah sih, itu preference orang masing-masing gitu, tapi dia sangat apa ya, sangat care untuk kayak membantu aku juga untuk bisa melalui scene ini bareng-bareng gitu. Terus Cie. Jangan belum selesai. Langsung cabut. Seberat itu ya menjadi Sofi, apakah ini bukan karakter seberat karakter only karena emang syuting tuh capek. Syuting tuh capek, it's tiring. Kita kerjanya, syukurnya ini lumayan sehat ya, tapi kan masalah kita bukan hanya di filmnya doang ya, kita ada personal life kita, ada moments kita emang lagi nam aja, ada lain-lain gitu. Jadi emang menurut gue tuh syuting lebih baik sakitnya daripada ini ya. Iya nggak? Tapi kayak orang ngeliatnya kayak udah jadinya aja gitu kan, kayak wow gitu. Banget ya, tapi syukurnya yang syuting ini tuh timnya enak gitu, nggak ada drama di timnya, nggak ada ini toxic nggak ada, tapi tetap aja pasti ada moments of capekness gitu. Dan kalau kita dapat lawan main atau dapat yang lawan main tidak mengerti itu dan hanya peduli sama diri sendiri, karena aku pernah mengalami seorang seperti itu, it's kayak, man, this is our movie. It's not just you gitu. Iya. Iya, kayak it's not just you gitu. Kayak can we work together? Just simple kayak kalau lu mancing, bisa nggak sih lu mancing muka lu gitu, kayak jangan suruh Astrada yang mancing, kayak ya, tapi sometimes you get people like that. Dan karena aku nggak suka itu, makanya aku nggak melakukan itu. Berarti lu pernah ngerasain di posisi Nadia waktu tuh? Yang tiba-tiba pernah, terus nggak ada yang samper ya. Bukan judul ini ya, maksudnya kayak another judul gitu. Iya, pernah. Ada juga yang ngebantu, ada, tapi ya gitulah, kita kerja mungkin sama. Karena pengalaman dia pernah ngerasain itu, jadi dia lebih karakter manusia berbeda ya. Tapi Nat, apakah emang Sofi ini yang termasuk karakter terberat yang sama ini dirimu perankan kan? Kayak enggak deh. Salah satu yang berat. Really? Bukan beratan yang film yang kamu syuting luar negeri tuh? Oh iya. Apa? Itu berat banget sih aku nonton filmnya. Itu berat sih, itu berat. Tapi itu balik lagi, maksudnya buat akunya pribadi berat. Tapi mungkin kalau misalnya ada film aku yang mungkin berat dan terlihat lebih berat karena memang di package-nya berat gitu loh. Dan Ibu Hadrah mempackage film ini sangat light, pop gitu, dan walaupun berat tapi terlihat gampang didigest gitu. Jadi itu sih mungkin secara film keseluruhan tidak seberat itu, tapi untuk aku pribadi ya cukup berat gitu. Kalau menghadirkan emosi remaja itu callback masa lalu kah, atau mungkin riset aja atau cuma by reading aja? Sebenarnya kalau callback masa lalu semua orang bisa gila ya. Karena sebenarnya kita sebagai aktor tuh harus punya psikolog dan segala macam untuk itu. Tapi anyway, ini nggak usah ditayangin. Tapi apa namanya? Kalau callback sih enggak, cuman kita sebagai manusia dengan path hidup kita dan semua yang sudah terjadi dalam hidup kita, dengan semua emosinya pasti itu bisa menambah bank emosi kita gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita dapat skrip atau apa, terus kita baca, kita mungkin ngerasa sedih, atau misalnya nggak usah deh, kayak dirimu misalnya nonton film terus kamu nangis gitu atau gimana, itu kan pasti ada sesuatu yang relate, yang kayak walaupun kita nggak pernah ngerasain hal itu, tapi ada sesuatu yang similar sama, oke, gue tahu sedihnya tuh kurang lebih seperti yang pernah gue rasain dulu waktu itu loh, pas ini gitu. Jadi lebih ke mungkin bukan recall ya, emosinya, lebih bukan momennya. Emosinya kita karena mungkin ada beberapa banyak yang sama, itu sih lebih ke situ, bukan kayak semua pemain punya cara masing-masing. Emang ada yang recall masa lalunya, ada enggak. Kalau aku personally nggak bisa selalu nge-recall masa lalu, soalnya lama-lama itu masalah itu nggak sebesar itu lagi, ngerti ya sih? Iya, kayak contoh kucing kita meninggal, kita mikir kucing kita meninggal, lama-lama tuh kayak udah nggak ada rasanya lagi gitu. Dan cara kita sedihnya juga beda sama cara karakter kita sedihnya juga. Jadi emang pada akhirnya yang recall tuh emotionalnya.
oke, rasa sedih disimpan dan disimpan itu, rasa marah ini disimpan. Marah ya bukan alasan kenapa marahnya, but the feeling, the gimana jelasannya, the feel. Iya, kayak ya, dan menurut aku as an actor tuh yang paling tinggi tuh adalah empathy kalian harus tinggi. Ya nggak sih? Iya. Untuk mengerti karakternya, mengerti lawan main kamu. Karena empathy itu yang membuat manusia. Bisa rasa empati itu. Iya, kalau itu tidak ada rasa kemanusiaan itu nggak bakal sampai ke penonton. Karena pada saat kita dapat skrip even Pantaskah Aku Berhijab ini aja, pas kita lihat karakter kita masing-masing, kita tuh benar-benar ada satu proses di mana kita mencoba untuk bikin background story sendiri tentang karakter-karakter ini gitu. Jadi secara nggak langsung kita sudah terbiasa untuk kayak nge-analyze. Gak usah deh kita ketemu kamu di seharian, kita setengah hari. At some point aku sama Brian udah tahu kayak, oh ini orangnya gini nih. Jadi kayak, ya nggak tahu ya itu sotoy juga kali ya, tapi mungkin karena terbiasa, jadi sedikit banyak mungkin ada benernya gitu. Ya sama kayak kalau gue juga kalau nonton film nggak pernah ngerasain apa yang dirasain sama orang yang di karakter itu, teman bisa aja bikin nangis. You feel the sadness. Mungkin lu nggak pernah mudah-mudahan nggak pernah kayak pasangan lu dibunuh sama siapa, enggak, maksudnya kayak jarang banget. Tapi you feel the sadness gitu. You feel the anger, you feel itu ya. Nangis nonton film yang sama Vino. Yang Miracle. Itu nggak bisa tuh dari pertengahan tuh. Udah susah nahanya tuh udah pas dipisahin. Gue nggak pernah ngerasain. Meskipun gue udah nikah dan gue punya anak, gue juga belum pernah. Alhamdulillah belum pernah ngerasain dipisahin kayak gitu. Itu mungkin yang kalau buat kalian ngeliat ini kayak sedih banget ya, jadi kayaknya meskipun nggak pernah ngerasain, tapi kayak kalau ngeliat di posisi kayak sedih. Empati itu paling tinggi. Tapi sama syuting gimana suasananya, apakah sekelam itu kalian? Enggak, malah setiap kali habis take bagus. Serunya tuh emang kru-kru kita juga semuanya lawak banget ya. Iya. Jadi nggak beras, even abis adegan berat pun kita ketawa-tawa aja gitu. Itu sebuah berkah juga sih. Maksudnya dalam artian ada beberapa project juga yang terlihatnya seperti apa di luar, tapi dalamnya dramanya wow gitu. Dan jujur Pantaskah Aku Berhijab bener-bener dipersatukan sama orang-orang yang satu frekuensi lah istilahnya. Walaupun emang ada masalah, pasti ada masalah, tapi setidaknya masalah itu nggak dibawa terus gitu. Emang kalau ada masalah selesaiin sekarang, udah lewatin aja gitu. It's a really healthy team. Dari DOP nggak ada ego orang tuh nggak ada di sini, nggak ada yang ngerasa gue DOP atau gue director loh, nggak ada. Semuanya open karena semuanya kita mengerti adalah kerja kolektif. Mau itu sampai ke PU yang bagiin gorengan juga tuh penting. Itu dia kan ada di bagian dari film ini. Ya adalah. Lagi bete, lagi panas-panas, tiba-tiba PU datang bawa es teh manis. Wah, itu kayak langsung seneng semuanya. Lu ngamatin hidup gue hari ini. Iya kan? Iya. So it's a collective work lah gitu. Ini syutingnya kapan? Aku jujur lupa. Masih tahun ini kan? 4 bulan tahun ini. Tahun ini. Setelah Lebaran ya? Surprise juga sih ya kita. Udah tayang. Setelah Lebaran kan? Haji tuh Lebaran Haji ya, setelah Lebaran Haji. Berarti Juli ya? Iya. Setelah Lebaran Haji lah. Di Jakarta doang atau ada? Jakarta doang. Jakarta. Berapa hari? 18 or 19 days kayaknya, kalau nggak salah ya. Lumayan, makanya lumayan pack butuhnya. Ya, dia juga, kamu enak ya libur ya? Iya, libur enak. Dia bisa kayak, besok aku nggak syuting. Hah? Terus aku syuting sama siapa? Nggak tahu, terus dia adegannya kayak, aku besok syuting, oke, terus gue liat, oh ini adegan sama papanya atau sama mamanya kayak gitu. Terus aku datang kesan kayak senyum, fresh, kayak, bisa nggak sih kamu senyum? Oh, terus satu lagi sih, karena ya udah di-spill juga di trailer, kan aku hamil kan. Oh iya. Ini pertama kali sih gue ada karakter hamil di film. Sebelumnya nggak pernah, dan kayak ternyata repot juga ya syuting pakai perut-perutan. Terus dengan segala macemnya, terus aduh oh my god gitu, ternyata itu satu experience yang baru juga buat aku sih. Itu ceritanya sampai di usia kandungan keberapa tuh? Ya ntar nonton aja lah. Karena udah kata cukup gede kan pas lagi makan. Ya pokoknya udah gue sampai pakai perut-perutan yang gede aja. Gitu. Tapi something so nice terlihat, kalau aku nggak tahu kamu nyadar atau enggak, tapi di saat
Nadia udah pakai baju itu, dia jadi kayak ibu-ibu beneran. Itu padahal cuma perut-perutan tapi dipegang-pegang sama dia sambil main HP. Bangun itu tiba-tiba kayak berat banget bangunnya, padahal it's not that heavy kan, paling it's not. Iya, tapi udah kayak. Tapi body language kayak ibu-ibu. Iya. Karena kan maksudku kayak kalau kita nggak membiasakan itu pas off screen, pas tiba-tiba action terus baru kayak gitu kan, gue juga kayak. Ini gimana, harus gimana gitu. Ini syuting 9 hari, bukan 6 bulan, bukan setahun. Kalau setahun mungkin gue udah metode kali ya teman-teman. Sampai gini ya kalau off screen. TikTok. Itu masih mending ya. Kok tiba-tiba nendang? Gimana cara nendangnya? Itu jokes gitu, jokes gue sama jokes gitu juga kayak dia nendang. Kamu nendang ya? Kayak oh my god. Tapi enggak, maksudnya ketika dipakai itu langsung feel-nya dapat itu. Wah, Sophie yang hangat. Langsung gitu enggak? Tapi emang baju ada magic itu sih. Iya kostum sih, tuh ada magic itu. Itu dia gitu kayak. Kenapa aku bisa bilang juga, maksudnya keberhasilan satu film itu bukan dari satu orangnya doang atau dari satu departemennya doang. Karena kalau nggak ada kostum, tim wardrobe pun gitu, nggak ada make up pun gitu, istilahnya kita semua tidak akan terlihat seperti yang kalian tonton di bioskop gitu. Sesimpel kayak oke, ini si nangis misalnya, oke, misalnya Nadia atau Brian bisa nangis, tapi dari tim make up juga menyesuaikan istilahnya make upnya seperti apa sih yang kayak kamu tuh kalau udah depresi tuh kayak gimana sih gitu. Belum lagi wardrobe-nya juga disesuaikan, oh ini moodnya lagi kayak gini, color palette-nya seperti ini. Belum lagi dari tim kamera yang nambahin dengan oke, shotnya kayak gini ya karena scene-nya ini loh yang mau di-deliver. Belum lagi kayak dari lampunya, directing, jadi semuanya gitu loh. Kayak film ini jadi terima kasih untuk semuanya gitu. Terima kasih untuk semua. Iya. Bagus kalimat, terima kasih untuk semua. Oke, sekarang closing dari Brian sama Nadia nih. Filmnya tayang tanggal 21 November. 21 November 2024 boleh. Mungkin buat kasih tahu ke teman-teman Tribuners ketika filmnya tayang, experience apa dan apa yang akan dirasakan oleh teman-teman penonton saat nonton film ini? Aku jujur nggak bisa jawab itu sih. Aku jujur juga nggak bisa jawab karena aku juga belum nonton. Aku juga belum nonton. Dari bayangan kalian aja deh, kira-kira. Dari apa yang kita udah lewatkan ya. Dari bayangan dulu deh. Lumayan komplit ya. Maksudnya kayak there's funny, there's sad, there's cute. Ada yang ngeselin juga. Mungkin kalau dari aku sih lebih mungkin penonton keluar dari bioskop akan mendapatkan pesan kayak oh ternyata nggak apa-apa loh untuk nggak baik-baik aja. Kayak ternyata emang itu bagian dari proses hidup aja gitu loh, yang dimana seberat-beratnya apapun tetap akan ada solusinya. Tapi bukan kita berdiam diri juga gitu, kita tetap harus berusaha mencari solusi itu sendiri gitu. Tapi this too shall pass sih. Gitu. Nggak apa-apa lah jadi manusia berdosa ya. Ya, masa kita manusia bagian dari dosa. Ya kalau bisa jangan, cuman kan kita tempatnya hilaf. Gitu. Kalau aku tambahin dikit lagi ya, maybe it's okay untuk bertanya-tanya ke diri sendiri. Kayak bertanya kayak, do I deserve love? Apakah aku salah ini? Everybody will hate me, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa untuk dikomunikasikan sama orang terdekat. Jangan mendem. Jangan mendem. Karena menurut aku mendem is never the answer. Satu lagi sih yang boleh 5 lagi nggak apa-apa. Jangan tengah-tengah. The punchline lagi buat ending ya, callback bagus. Jadi ada juga yang relate menurut aku buat orang-orang gitu. Apalagi buat anak-anak muda yang mungkin baru SMA, SMK, kuliah gitu ya, yang dimana gila ya cari kerjaan tuh susah. Oh, ada itunya juga. Ada, dan yang kayak hidup nggak rainbows and butterflies. Iya, kayak sayang nggak langsung jadi direktur utama gitu loh. Kayak jangan langsung begitu gajinya gitu loh. Kita semua ada proses ke situ dan nggak enak gitu. Dan itu dirasain sama dua karakter kita yang dimana kita dengan umur segitu masih yang questioning, oh God, kayak kenapa sih gitu susah banget cari uang, kenapa sih susah banget ya hidup cari ini. Cari a better life kayak orang-orang gitu. Dan kayak
jumping from one job to another job dan nggak tahu mana yang bener, dan itu menurut gue relate banget sih. Banyak sih yang relate, kayak ngebandingin diri kita sama orang lain, kayak itu juga ada. Banget pasti itu. Social media, netizen, ada juga. Oh my god, banyak. Cibir-cibiran tetangga juga ada di sini. Jadi kayak there's a lot of stuff yang bisa diambil dari sini. Ini terlalu manusia nih filmnya nih. It's a human movie. Dan ini selain ini bukan film untuk orang Islam doang, ini bukan film untuk perempuan doang juga. Oh gitu. Betul. Jadi meskipun judulnya Pantas Aku Berhijab, tapi yang dirasain gak cuma perempuan-perempuan doang. Jadi buat bapak-bapak yang lagi nemenin anaknya ice skating atau main di playground, daripada gabut, temennya nonton Pantas Aku Berhijab. Bagus di promonya. Iya kan? Nanti anaknya habis main, Papa mana? Bawa anak ya. Udah pakai hijab. Anaknya bingung. Oke, buat teman-teman Trimers itu jangan lupa buat nonton film Pantas Aku Berhijab tanggal 21 November 2024 bulan depan. Nontonnya di bioskop, jangan cari-cari link-link bajakannya. Bener. Oh god ya. Nggak usah nungguin ada dapat di platform-platform aneh. Pokoknya tungguin aja, nonton aja di bioskop. Nonton aja, nggak usah main HP, nggak usah nge-video ngerekam, spoiler nggak usah. Kalau mau sharing tiketnya dan posternya. Dan jangan lupa ajak keluarga, teman-teman buat nonton film Pantas Aku Berhijab, film Indonesia, film lokal. Jadi buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten si paling seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Nice. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.